Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan kepada yang pertama, Ibu Dr. Nikadek Sinarwati SE MSI AK selaku pembimbing utama saya. Yang kedua, Bapak Inyoman Putrayase SE MSI selaku pembimbing pendamping saya. Dan yang ketiga, Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SE MSI selaku penelaah saya. Perkenalkan, saya Niputu Eka Dewi dengan NIM 18170511168 dari program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, Modal Minimal dan Kemajuan Teknologi terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar. Adapun latar belakang masalah penelitian saya yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih di era revolusi industri 4.0 menjadikan investasi pada pasar modal sebagai sarana berinvestasi yang mulai digemari oleh investor. Hal ini terlihat dari jumlah single investor identification investor pada pasar modal yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada gambar A.1 di samping, yaitu mengenai peningkatan single investor identification pasar modal per Desember tahun 2018 sampai 2021, di mana jumlah investornya terus mengalami peningkatan. Nah, berdasarkan data tersebut, instrumen investasi reksadana mendominasi dengan jumlah investor terbanyak, yaitu sebesar 6.840.234 investor. Kemudian disusul oleh CIBES sebesar 3.451.513 investor. Lalu terakhir surat berharga negara sebesar 611.143 investor. Selain itu, berdasarkan data Capital Market Factbook oleh OJK pada tahun 2020, instrumen investasi reksadana memiliki jumlah investor terbanyak, yaitu sebesar 64.875 investor. Terlihat seperti gambar di sebelahnya. Nah, peningkatan jumlah investor pada instrumen investasi reksadana di KSEI paling signifikan pada pasar modal, di mana pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 78,25%, kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 78,95%, kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan sebesar 115,41%. Nah, hal ini menandakan bahwa reksadana merupakan instrumen investasi yang paling digemari oleh investor. Selanjutnya, jumlah investor di pasar modal juga didominasi oleh masyarakat generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012, di mana berdasarkan data pada Kustodian Central Efek Indonesia, jumlah investor dengan tingkat pendidikan terakhir kurang atau sama dengan SMA mendominasi sebesar 58,65%. Begitu pula di Bali, investor dengan rentan usia 18 sampai 25 tahun mendominasi jumlah investor di Bali pada tahun 2020. Nah, keduanya ini termasuk ke dalam generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Fenomena meningkatnya jumlah investor generasi Z di pasar modal cukup mengejutkan. Hal ini karena sebelumnya menurut hasil survei literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menemukan bahwa tingkat literasi keuangan generasi Z masih rendah karena berada di bawah 60%, yakni sebesar 44,04%. Tingkat literasi keuangan yang rendah menandakan bahwa pemahaman terkait produk dan layanan jasa keuangan pada generasi Z masih kurang. Generasi Z sendiri merupakan generasi digital yang fasih menggunakan teknologi, berinteraksi dengan sosial media, ekspresif yang cenderung toleran dan multitasking. Generasi ini juga cenderung bersifat konsumerisme karena adanya kemudahan akses informasi dan berbagai macam tawaran yang mudah dijumpai. Hal tersebut menyebabkan generasi Z cenderung memiliki beragam pilihan dalam hidupnya. Ini terbukti dengan adanya prinsip YOLO, You Only Live Once, yang dijadikan sebagai pedoman pada generasi tersebut. Pandangan tentang YOLO memiliki arti bahwa generasi Z sangat menikmati hidupnya saat ini tanpa mengkhawatirkan hidupnya di masa yang akan datang.
Mereka akan lebih memilih untuk liburan daripada menyisihkan sedikit uangnya untuk dana pensiun. Hal ini dikarenakan mereka memiliki anggapan jika masa pensiunnya masih terlalu lama. Adanya perubahan perilaku keuangan generasi Z khususnya mengenai investasi menandakan generasi ini mulai tertarik untuk mengelola keuangan dengan menginvestasikan sebagian dananya, di mana dalam hal ini investasi reksadana merupakan pilihan investasi yang aman dan cocok bagi pemula seperti generasi Z. Reksadana sendiri merupakan salah satu pilihan instrumen investasi pada pasar modal bagi investor pemula yang mencari keamanan dan belum terbiasa melakukan investasi, di mana jumlah dana yang diperlukan dalam investasi reksadana relatif terjangkau. Calon investor hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp100.000 untuk dapat berinvestasi pada instrumen reksadana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dana ini kemudian nantinya akan digabung dengan dana dari investor lainnya yang kemudian diinvestasikan pada berbagai portofolio surat berharga oleh manajer investasi. Dikutip dari bisnis.com mengenai data sebaran investor pada kabupaten atau kota di Bali tahun 2020, berdasarkan persentase jumlah investor, Kota Denpasar menduduki urutan pertama dengan jumlah investor terbanyak yaitu sebesar 45%. Disusul oleh Kabupaten Badung sebesar 18%, Kabupaten Gianyar 9%, Kabupaten Buleleng dan Tabanan 8%, Kabupaten Karangasem 4%, Kabupaten Jembrane dan Klungkung 3%, dan Kabupaten Bangli 2%. Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah di Bali yang menduduki posisi kedua dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Denpasar sebanyak 725.314 jiwa. Sebagai salah satu wilayah dengan penduduk yang padat, Kota Denpasar memiliki perekonomian yang cukup baik, di mana Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi dalam PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali atas dasar harga berlaku pada tahun 2021, yaitu sebesar 49.588,38 miliar. Sementara itu, data PDRB per kapita Kota Denpasar atas dasar harga berlaku tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 68.247,24 rupiah, di mana lebih tinggi dari PDRB per kapita Provinsi Bali yang sebesar 50.381,21 rupiah. Tingginya PDRB per kapita menunjukkan bahwa Kota Denpasar merupakan wilayah dengan perekonomian yang makmur. Sebagai pusat ekonomi di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki tingkat UMK kedua tertinggi setelah Kabupaten Badung, yaitu sebesar 2.802.926 pada tahun 2022, sehingga masyarakatnya cenderung memiliki penghasilan yang tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap penghasilan generasi Z, baik dari segi uang saku yang diterima maupun dari segi gaji bagi generasi Z yang sudah bekerja. Pendapatan yang tinggi mempengaruhi cara generasi Z dalam menggunakan uang pribadinya. Selain untuk memenuhi keperluan sehari-hari, juga dapat digunakan untuk berinvestasi. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi makro pada model perekonomian dua sektor di mana pendapatan atau Y sama dengan konsumsi atau C ditambah S tabungan dan I investasi. Di mana di sini pendapatan selain digunakan untuk konsumsi juga ditabung dan diinvestasikan pada perusahaan melalui pasar modal atau sektor perbankan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, berdasarkan data Konstodian Central Efek Indonesia per Desember 2021, jumlah investor di pasar modal terus meningkat tiap tahunnya dan didominasi oleh generasi Z. Begitu pula di Bali, di mana usia 18-25 tahun mendominasi jumlah investor di Bali pada tahun 2020. Kedua, instrumen investasi reksadana mendominasi dengan jumlah investor terbanyak di pasar modal per Desember 2021 sebesar 6.840.234 single investor identification. Begitu pula di Bali, pada tahun 2020, reksadana memiliki jumlah investor signifikan sebesar 64.875 single investor identification.
Ketiga, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019, tingkat literasi keuangan generasi Z sebesar 44,04% dan tergolong masih rendah karena berada di bawah 60%. Keempat, berdasarkan data sebaran investor pada kabupaten atau kota di Bali tahun 2020, Kota Denpasar memiliki persentase jumlah investor terbanyak di Bali, yaitu sebesar 45%. Kelima, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, Kota Denpasar memiliki pendapatan domestik regional bruto per kapita atas dasar nilai berlaku yang lebih tinggi dari Provinsi Bali, yaitu sebesar Rp68.247,24. Nah, sebagai pusat ekonomi, generasi Z di Kota Denpasar cenderung memiliki tingkat penghasilan yang tinggi. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yang dimana peneliti memfokuskan untuk meneliti faktor-faktor yang diduga mempengaruhi minat investasi, yaitu literasi keuangan, efikasi keuangan, modal minimal, dan kemajuan teknologi terhadap minat berinvestasi pada instrumen investasi reksadana dengan menggunakan generasi Z di Kota Denpasar yang lahir pada rentan tahun 1998 sampai 2002. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar? Kedua, apakah efikasi keuangan berpengaruh terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar? Ketiga, apakah modal minimal berpengaruh terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar? Kemudian yang keempat, apakah kemajuan teknologi berpengaruh terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar? Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar. Kedua, untuk mengetahui pengaruh efikasi keuangan terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh modal minimal terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar. Kemudian keempat, untuk mengetahui pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat investasi reksadana pada generasi Z di Kota Denpasar. Adapun manfaat hasil penelitian yaitu adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi penulis maupun pihak lainnya yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analis dalam ilmu investasi, khususnya dalam berinvestasi reksadana, dan dapat digunakan sebagai pengembangan dari Theory of Planet Behavior. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan dan menambah wawasan terkait pengaruh literasi keuangan, efikasi keuangan, modal minimal, dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi generasi Z pada instrumen investasi reksadana. Kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman masyarakat, khususnya anak muda generasi Z mengenai instrumen investasi reksadana yang dapat dilakukan oleh investor pemula dan dapat dilakukan dengan modal awal sebesar Rp100.000 serta didukung oleh kecanggihan teknologi sehingga lebih efisien. Selanjutnya, yang keempat, bagi peneliti lain. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan tambahan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya yang mengambil topik dan permasalahan yang serupa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian teori, yang dimana yang pertama saya akan membahas mengenai Grand Theory. Penelitian ini menggunakan teori Planet Behavior Theory yang menjelaskan bahwa manusia dalam bertindak didasari oleh adanya niat perilaku dan persepsi pengendalian melalui perilaku tertentu. Menurut Kusmawati pada tahun 2011, Theory of Planet Behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, namun juga dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan.
Berikut merupakan penjelasan dari faktor penentu niat perilaku pada teori of-planet behavior yang dijelaskan oleh Adzen pada tahun 1991. Yang pertama yaitu sikap atas perilaku. Sikap merupakan persepsi individu untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku yang diukur melalui prosedur yang menempatkan seseorang pada skala 2 kutub, seperti baik atau buruk, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Sikap terhadap suatu perilaku ditentukan oleh behavior belief dan outcome evaluation, di mana berfungsi untuk menghubungkan suatu tindakan perilaku dengan hasil yang diperoleh dari perilaku. Yang kedua, norma subjektif. Norma subjektif merupakan suatu perilaku yang terjadi akibat adanya pengaruh dari tekanan sosial. Norma subjektif ditentukan oleh normative belief dan motivation to comply. Keinginan individu dalam berperilaku dipengaruhi oleh dorongan dari orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, jika individu tidak mendapatkan dorongan dari orang-orang di sekitarnya, maka individu cenderung tidak melakukan perilaku tersebut. Persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku mengacu pada perasaan mudah atau sulit yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perilaku. Persepsi kontrol atas perilaku ditentukan oleh kontrol belief, yaitu kontrol individu terkait ada atau tidaknya faktor pendukung atau penghalang dalam melakukan sesuatu. Belief muncul berdasarkan pengalaman masa lalu individu mengenai suatu perilaku, yaitu melalui observasi dari pengetahuan yang dimiliki maupun informasi dari orang lain di sekitarnya, serta faktor lainnya yang mampu meningkatkan atau menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Hubungan grand teori di atas dengan variabel pada penelitian ini yaitu bahwa seseorang dalam melakukan segala sesuatu didasarkan oleh adanya niat serta minat untuk melakukan suatu aktivitas. Begitu pula dengan keinginan untuk berinvestasi. Dalam hal ini, keyakinan dan minat mampu mendasari individu untuk melakukan suatu tindakan. Apabila dalam diri seseorang terdapat keyakinan dan minat untuk melakukan investasi, maka kegiatan tersebut pasti akan dilakukan. Keyakinan seseorang dapat meningkat karena adanya pandangan bahwa suatu kegiatan tersebut mampu untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai kajian teori mengenai investasi, yang dimana menurut Abdul Halim dalam Dewi dan Vijaya tahun 2018, investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian teori mengenai investasi reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan kembali ke portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis reksadana menurut Dewi dan Vijaya tahun 2018 dibagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang kebijakan berinvestasinya 100% pada instrumen investasi pasar uang seperti surat berharga yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, tabungan, deposito, dan giro. Kemudian reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang kebijakan berinvestasinya minimal 80% pada instrumen obligasi. Pada jenis reksadana ini, investor mendapat pembayaran bunga tetap pada surat utang sehingga disebut dengan reksadana pendapatan tetap. Kemudian reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan reksadana yang kebijakan investasinya sebesar maksimal 79% dari dana yang dikelolanya pada instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Selanjutnya, reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana dengan kebijakan paling agresif sebesar 80% dari total dana kelolanya. Meski demikian, reksadana saham menawarkan tingkat keuntungan paling tinggi dibandingkan ketiga jenis reksadana lainnya. Selanjutnya, risiko reksadana. Risiko reksadana menurut Dewi dan Vijaya yaitu diantaranya risiko wan prestasi, risiko likuiditas, risiko perubahan peraturan, dan risiko pasar. Selanjutnya, teori mengenai minat investasi. Menurut Muhyiddin Syah dalam Rigayat Syah tahun 2018, minat merupakan kecenderungan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu,
Selain itu, menurut Soekardi dalam Riawan tahun 2019, minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat dalam investasi dapat diketahui dengan melihat apakah terdapat keinginan untuk mencari tahu tentang jenis suatu investasi, dimulai dari keuntungan, kelemahan, kinerja investasi, dan sebagainya. Ciri lainnya yaitu dapat dilihat adanya perilaku meluangkan waktu untuk pelajari lebih jauh tentang investasi atau dengan langsung mencoba berinvestasi pada jenis investasi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas kajian teori mengenai literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Selanjutnya yaitu kajian teori mengenai efikasi keuangan. Efikasi keuangan adalah keyakinan positif pada kemampuan untuk berhasil dalam mengelola uang menurut Brandon dan Smith tahun 2009. Selanjutnya menurut Bandura dalam Izah tahun 2012 membagi self-efficiency menjadi 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu magnitude, yaitu mengacu pada tingkat kesulitan tugas yang diyakini dapat diatasi. Tingkat kesulitan dan kemudahan tugas menentukan self-efficiency apabila tidak terdapat hambatan yang berarti untuk diatasi dalam suatu aktivitas, maka aktivitas tersebut menjadi sangat mudah untuk dilakukan, dan seseorang cenderung memiliki self-efficiency yang tinggi pada aktivitas tersebut. Semakin tinggi kesulitan tugas, maka keyakinan seseorang untuk dapat melakukannya akan semakin rendah. Kemudian yang kedua, generality, mengacu pada serangkaian situasi di mana penilaian self-efficiency dapat diterapkan. Seseorang menilai dirinya memiliki efikasi pada berbagai aktivitas atau pada aktivitas tertentu saja, tergantung pada komponen personal, yaitu tingkah laku, kognitif dan afektif, dan lingkungan sosial. Semakin banyak self-efficiency yang dapat diterapkan pada berbagai aktivitas, maka self-efficiency akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, strengths, mengenai kekuatan self-efficiency individu ketika dihadapkan pada tuntutan tugas atau permasalahan. Pengalaman mempengaruhi self-efficiency seseorang. Seseorang dengan self-efficiency yang rendah cenderung tidak dapat menghadapi suatu permasalahan karena adanya pengalaman yang membuatnya merasa cemas, sehingga akan melemahkan keyakinan seseorang. Sebaliknya, seseorang dengan self-efficiency yang kuat akan terus berusaha meskipun menemui banyak tantangan dan kesulitan. Dimensi ini mencakup pada derajat kemantapan individu terhadap keyakinannya. Selanjutnya, yaitu kajian teori mengenai modal minimal. Modal minimum investasi merupakan modal awal yang menjadi syarat awal yang digunakan dalam melakukan investasi oleh calon investor. Adapun jumlah modal awal dalam investasi reksadana yaitu sebesar Rp100.000. Kemudian selanjutnya kajian teori mengenai teknologi. Menurut Ngavivi tahun 2014, kemajuan teknologi adalah kemajuan yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan melalui inovasi-inovasi yang diciptakan guna memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan untuk melakukan investasi reksadana di pasar modal, di mana kegiatannya dapat dilakukan melalui smartphone. Begitu pula dengan transaksinya, adanya kemajuan teknologi juga turut memudahkan investor dalam melakukan transaksi investasi melalui e-wallet maupun layanan perbankan sehingga lebih efisien. Adapun hasil penelitian terdahulu yaitu yang dimana yang pertama Hasanah tahun 2022 yang menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi dan efikasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Kemudian yang kedua, Novianti pada tahun 2021 yang menemukan bahwa literasi keuangan dan efikasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi. Kemudian yang ketiga, Savanah dan Takarini pada tahun 2021 menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat investasi. Kemudian yang keempat, Amrul dan Wardah tahun 2020 menemukan bahwa modal minimal tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Kemudian yang kelima, Sri Asih pada tahun 2020
menemukan bahwa modal minimal investasi dan kemajuan teknologi berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi. Kemudian yang keenam, Parulian dan Aminuddin pada tahun 2020 menemukan bahwa literasi keuangan dan modal minimal berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Kemudian yang ketujuh, Taufiqoh pada tahun 2019 menemukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Kemudian yang kedelapan, Pangestika dan Rusliati pada tahun 2019 menemukan bahwa literasi keuangan dan efikasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Kemudian yang kesembilan, Yusuf pada tahun 2019 menemukan bahwa kemajuan teknologi berpengaruh terhadap minat investasi. Kesepuluh, Tandio dan Widana Putra pada tahun 2016 menemukan bahwa kemajuan teknologi tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu dapat disusun kerangka berpikir seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh terhadap minat investasi reksadana. Hipotesis kedua, efikasi keuangan berpengaruh terhadap minat investasi reksadana. Hipotesis ketiga, modal minimal berpengaruh terhadap minat investasi reksadana. Dan hipotesis keempat, kemajuan teknologi berpengaruh terhadap minat investasi reksadana. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian kausal. Menurut Sugiono pada tahun 2013, hubungan kausal merupakan suatu metode yang menjelaskan hubungan antara dua variabel yang bersifat sebab akibat di mana terdapat variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu berupa kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Adapun rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z di Kota Denpasar yang lahir pada tahun 1998 sampai 2002 dengan rentan usia 20 sampai 24 tahun. Berdasarkan data pada hasil sensus penduduk Provinsi Bali tahun 2020, jumlah penduduk generasi Z dengan rentan usia 20 sampai 24 tahun di Kota Denpasar sebanyak 59.501 orang. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu yang pertama memiliki penghasilan minimal sebesar 100.000 per bulan, di mana 100.000 merupakan jumlah modal minimal dalam investasi reksadana. Kemudian generasi Z yang lahir pada rentan tahun 1998 sampai 2002, dan yang ketiga generasi Z yang berstatus penduduk di Kota Denpasar. Sampel penelitian dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikasi 5% dan diperoleh sampel sebanyak 397 sampel. Adapun rumus yang digunakan yaitu dapat dilihat di atas. Selanjutnya yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2013, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono pada tahun 2013, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu terkait variabel penelitian. Semua variabel pada penelitian ini diukur menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya, adapun indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel pada penelitian ini yaitu yang pertama minat investasi. Merujuk pada instrumen yang digunakan oleh Fajar tahun 2017 yaitu keinginan untuk mencari tahu tentang investasi dan jenis-jenisnya, meluangkan waktu untuk mempelajari lebih jauh tentang investasi, dan mencoba berinvestasi pada salah satu instrumen investasi. Kemudian instrumen untuk literasi keuangan X1 merujuk pada Nareswari dalam Novianti pada tahun 2021 yaitu yang pertama pengetahuan keuangan, kemudian persepsi keuangan, kemudian keterampilan keuangan dan perilaku keuangan. Selanjutnya untuk
Variabel yang ketiga, efikasi keuangan, yaitu merujuk pada instrumen dari SINA tahun 2013, yaitu kemampuan mengelola keuangan, keyakinan mengelola keuangan, dan kepercayaan mengelola keuangan. Selanjutnya untuk variabel X3, modal minimal, yaitu mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Susilowati pada tahun 2017, yaitu yang pertama penetapan modal awal, estimasi dana untuk investasi, dan target hasil dari investasi untuk memenuhi keuangan pribadi. Kemudian selanjutnya kemajuan teknologi atau X4, yaitu merujuk pada instrumen yang digunakan oleh Karatri pada tahun 2021. Yang pertama, persepsi akan sarana yang ada merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Kedua, kemudahan dalam melakukan investasi melalui mobil atau gadget, dan ketersediaan fitur online investasi yang simpel dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Metode analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data hasil penelitian ini dikumpulkan melalui metode process sampling sehingga perlu pengolahan data lebih lanjut. Adapun pengujian pada penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, pengujian kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Kemudian analisis regresi linear berganda, kemudian pengujian hipotesis, uji regresi parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Baik, sekian dari pemaparan presentasi proposal saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.